Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Rizky Muhammad, dan di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS metodologi dakwah saya. Baik, untuk soal pertama yaitu analisis sistem dakwah. Contohnya kasus sesuai untuk jawabannya itu contoh kasus sesuai ranah BKI yang dilakukan oleh konselor kepada Madu atau konselingnya sendiri. Hanya itu proses konseling salah seorang yang melakukan konseling yang berperilaku sangat tidak baik untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang merugikan dirinya, yaitu adalah menghadapi kebiasaan dan sifatnya yang selalu acuh dan tertutup, atau selalu mengasingkan dirinya dengan mencoba langkah selanjutnya. Konselor terus memantau atau mempelajari kemajuan sampai masalahnya teratasi sepenuhnya. Dan untuk jawabannya yaitu diagram alur analisis, itu ada materi, media, metode, dan bisa disebut juga perencanaan, lalu ada tujuan dan respon yang disebut pelaksanaan, lalu ada bantu yang bisa disebut identifikasi, dan ada medan pemetaan dan desain. Lalu untuk jawaban yang kedua yaitu ada analisis SWOT. Dai dan organisasi dakwah di Indonesia harus memegang peranan penting dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengatasi persoalan dakwah dan persoalan umat semakin kompleks di era globalisasi yang menuntut kegiatan dakwah secara profesional. Dalam merumuskan dan menganalisis SWOT menjadi tugas bersama dai, organisasi dakwah, dan lembaga pendidik yang bergerak dalam bidang dakwah yang ada di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan skala kecil atau pendek, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, negara, hingga dakwah internasional. Berdasarkan pada dakwah harus dikemas dalam bentuk silabus, pemilihan metode yang tercapai, serta penggunaan media yang relevan. Jika langkah tersebut dilakukan, maka dakwah akan mampu menjadi penggerak, berubah, dan pembumian ajaran Islam untuk ajaran Islam yang rahmat sejagat. Lalu untuk soal yang ketiga ada metode reflektif. Yang pertama ada metode reflektif secara teknis. Metode reflektif secara teknis ini mengusahakan refleksi pandangan dunia tauhid ke dalam prinsip epistemologi. Kemudian yang dibangun atas dasar pandangan dunia itu direfleksikan ke dalam penyusunan wawasan teoritis. Reflektif dalam teknik konseling Islam yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman konseling, kemudian merefleksikan kepada konseling kembali. Hal itu juga harus dilakukan si konselor, sebab si konselor tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Lalu ada kaitan metode reflektif dalam keilmuan dakwah dan BKI. Dalam kaitannya dengan metode reflektif dalam keilmuan dakwah dan BKI, teori ini dapat dijadikan sebagai teori makro dakwah Islam, baik dari sisi interaksi dengan sistem setempat dan proses penyampaian. Dan contohnya untuk si konseling itu sendiri tentang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW, supaya si konselingnya juga bisa bersemangat lagi dalam menjalannya, karena beliau sudah coba untuk meniru kelakuan Nabi Muhammad SAW di dunia. Untuk soal yang keempat ada penelitian dakwah partisipatif. Yang pertama ada penelitian terhadap PKI, yaitu kemampuan dai sebagai konselor dapat diasah setidaknya lewat 3 cara. Yang pertama ada membangun hubungan pribadi dengan Bandung atau klien.
dai atau konselor perlu membangun keakraban dan mengenai mad'u atau klien secara personal, sehingga klien bersedia membuka diri. Hal ini juga dapat memudahkan, hal ini juga dapat hal ini juga dapat memudahkan si konselornya sendiri untuk mengidentifikasi masalahnya si konselor. Lalu yang kedua ada dari perlu memahami kondisi jiwa mad'u atau konseling. Sebuah solusi yang seharusnya efektif bisa menjadi tidak berarti manakala diterapkan pada waktu yang salah. Dengan melihat sikap mental si klien konselor atau klien dan si konselor juga dapat memilih mana solusi yang bisa diterapkan saat itu dan mana yang tidak dulu diterapkan sesuai mental konselor. Dan yang ketiga ada bersikap sabar ada mad'u atau konseli pada dasarnya sesuai dengan fungsi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan tujuan dakwah adalah kebaikan umat secara umum. Bukan hanya Islam secara otomatis, dai akan menghadapi kondisi yang berbeda dari berbagai komunitas dalam masyarakat. Dari berbagai individu di masyarakat. Bisa bilang begitu. Lalu yang kedua ada penelitian terhadap PMI. Sedangkan PMI tidak hanya berakhir pada tataran pemahaman di masyarakat saja gitu atau di individu saja, namun lebih dari itu mencoba menghadirkan sebuah solusi konkret yang dapat menjawab permasalahan yang ditemukan di masyarakat, dimulai dengan pengimplementasian yang kemudian dianalisis apa sebab dan akibatnya, selanjutnya penemuan masalah, prioritas dan rencana kegiatan berdasarkan masalah prioritas. Semua kegiatan ini dilakukan dengan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggali, melaksanakan, mendapatkan hal yang menguntungkan dan berkesinambungan dari proses penilaian terhadap PMI tersebut. Lalu jawaban yang kelima yaitu ada makna dakwah wasatiyah. Pertama ada menurut Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan seluruh umat manusia, yang dikeluarkan ke seluruh umat manusia, dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang adil dan terbaik agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi jika kata al-wasatiyah dalam ayat ini bermakna adil, terbaik dan keutamaan, maka berupa manusia sangat membutuhkan orang yang dapat mengkristalkan makna tersebut dalam realita kehidupan agar dapat mengamalkan mereka dari kegersangan materialistik dan jeratan tanah lumpur yang hina. Lalu yang kedua ada menurut hadis. Dalam hadis tersebut ternyata telah diucapkan dan dilapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya yang dapat dimaknai secara bahasa. Nabi Muhammad SAW terdapat menyebut wasaton bermakna keadilan, wasatonia bermakna posisi tengah penuh keberkahan, dan wasatonia bermakna posisi terbaik seperti hari terbaik adalah harta terbaik adalah harta pertengahan. Lalu yang ketiga ada menurut ulama salaf Imam Al-Shatibi. Menurut Imam Al-Shatibi mengikuti manhaj moderat bukan sekedar mengikuti secara berdasarkan dalil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi wasatoniyah adalah standar dan patron abadi dan bersifat tetap secara mutlak, sehingga kapan terjadi penyelewengan fatwa atau ijtihad terkait syariat Islam dalam kasus-kasus atau produk-produk hukum Islam, maka harus dikembalikan pada sifat dan karakternya yang wasatoniyah. Dan yang terakhir, makna wasatnya menurut ulama halal Ahmad Al-Juhaili.
bahwa Al-Juhayli dalam tafsir Al-Munir menegaskan bahwa al-wasatiyah adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah. Kemudian makna tersebut digunakan untuk sifat atau perbuatan yang terpuji seperti pemberani adalah menegakkan di antara dua ujung. Sekian, terima kasih. Presentasi jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atas jawaban tersebut, dan mohon maaf apabila perkataan saya ada yang tidak enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.